Karakter inilah yang akan menentukan nasib kita. Tahukah teman-teman, hal yang paling berbahaya dari seorang pemalas bukanlah sekedar tidak melakukan apa-apa, melainkan terbentuknya pola pikir yang salah. Aristoteles pernah berkata bahwa pikiran akan melahirkan tindakan, dan tindakan menghasilkan kebiasaan. Nah, kebiasaan ini akan membentuk karakter. Karakter inilah yang akan menentukan nasib kita. Mari kita renungkan, mari kita pikirkan bagaimana pikiran seorang pemalas. Pertama, pikiran seorang pemalas itu tidak berpikir untuk bekerja keras demi mendapatkan uang. Mereka mungkin ingin kaya atau sukses, tapi dengan cara yang instan, tanpa usaha keras. Atau kasarnya dia itu mau enaknya sendiri. Nah teman-teman, karena pola pikirnya demikian, maka tindakan orang-orang malas cenderung menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang tanpa perlu bekerja keras. Contohnya, menipu, investasi bodong, atau menjilat ke atasan. Nah, kebiasaan-kebiasaan dan tindakan yang menghalalkan segala cara inilah, jika terus diulang, maka akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk karakter atau watak atau sifat. Jangan heran jika seseorang yang berjudi online sulit berhenti, atau seorang penipu yang dipenjara bisa mengulangi perbuatannya, atau seorang koruptor kembali melakukan korupsi. Itu semua karena kebiasaan mereka yang sudah mendarah daging dan menjadi karakter. Karakter inilah yang pada akhirnya akan menentukan masa depan seseorang atau nasib seseorang. Oleh karena itu, hati-hati dengan kemalasan yang berkepanjangan. Ini sangat berbahaya karena bisa menjadi kebiasaan dan membentuk karakter negatif yang membuat nasib kita sengsara. Penyebab kemalasan bisa disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungan. Dari diri sendiri itu kurangnya motivasi, rasa takut yang berlebihan, atau merasa terbebani oleh pekerjaan atau tujuan. Kebiasaan buruk, suka menunda-nunda, atau manajemen waktu yang buruk, lingkungan yang tidak mendukung, atau bahkan lingkungan yang justru mendorong kita untuk menjadi pemalas karena dikelilingi oleh orang-orang yang malas. Kunci perubahannya ada di tangan kita sendiri. Intinya, semua orang pasti ingin terbebas dari rasa malas. Dan yang bisa menyembuhkan rasa malas itu adalah diri kita sendiri. Siapa yang paling bertanggung jawab atas hidup kita? Siapa yang paling diapresiasi jika kita sukses dan bahagia? Siapa yang harus menderita menanggung kegagalan dalam hidup? Jawabannya adalah diri kita sendiri. Anda pasti menyadari, refleksi malam ini mungkin kita mengeluh tentang kerasnya hidup, sulitnya ekonomi, atau kenaikan pajak, dan lain-lain. Namun apakah besok kita melakukan perubahan? Apakah kita masih melakukan hal-hal yang sama, bangun seenaknya, bergadang, menonton serial, kamar berantakan, terus-menerus melihat ponsel tanpa tujuan yang jelas, mengomentari hidup orang lain padahal hidup kita sendiri perlu perhatian. Lalu di malam ini kita bermimpi indah tentang membahagiakan orang tua, mewujudkan impian, atau menjalankan ide proyek. Namun apa yang sudah kita lakukan setelah itu? Rasa malas itu memang manusiawi, siapapun pernah merasakan malas. Malas mengejar mimpi, malas melakukan apa yang sudah dimulai, malas memperbaiki diri, dan hanya ingin beristirahat sepanjang hari. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita akan menuruti rasa malas itu atau berusaha melawannya? Ujian yang sesungguhnya dari karakter kita adalah kemampuan untuk bangkit dari rasa malas. Kita pasti pernah merasakan betapa sakitnya menginginkan sesuatu, tetapi tidak bisa memilikinya. Ya, karena keterbatasan uang. Nah, perasaan sakit itu harusnya menjadi pemicu untuk kita bekerja lebih keras dan mewujudkan impian kita. Bukan malah mengeluh dan bermalas-malasan lalu bermimpi untuk bisa menginginkan sesuatu. Mungkin saat ini kita terlihat menang karena santai, tetapi apakah kita yakin akan menang di masa depan? Tidak ada kemenangan di masa depan untuk para pemalas. Kemalasan adalah kemenangan sesaat dan kekalahan di masa depan. Kita bisa memilih untuk bermalas-malasan saat ini dan membuat masa depan tidak jelas, atau bekerja keras sekarang dan memperjelas masa depan. Kita pernah melihat orang yang mempunyai keterbatasan fisik, orang-orang dari keluarga yang miskin, dan bahkan orang-orang dari keluarga yang broken home pun bisa sukses. Satu hal yang pasti adalah orang malas yang tidak akan pernah meraih kesuksesan dan keberhasilan.
Oke teman-teman, demikian motivasi kali ini tentang bahaya kemalasan. Semoga bermanfaat. Salam sukses.